Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang salat Id rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan dan menjalankan salah satu dari rukun Islam yang 5, yaitu menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Maka lillahil hamdu awalan wa akhiran, segala puji hanya milik Allah dari pertama dan yang terakhir. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada umat ini untuk menggapai hikmah yang amat besar bagi para hambanya dengan mensyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh, dan menjadikan ibadah puasa Ramadan sebagai salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun Islam yang 5. Hikmahnya adalah yang pertama, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, untuk menggapai derajat tertinggi di sisi Allah. Allah mensyariatkan puasa Ramadan ini agar kita mendapatkan posisi dan status tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Merekalah orang-orang yang bertakwa itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di surga-surga dan di mata air surga. Allah Ta'ala pun berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun,
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di tempat-tempat yang aman, di dalam surga-surga yang penuh dengan mata air surga. Dia pula yang berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Dia pula yang berfirman, innal muttaqina 'inda rabbihim, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian pula Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan yang Allah akan berikan kepada mereka. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang salat Id rahimakumullah. Bagaimana agar menjadi manusia yang bertakwa? Di antara upaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah yang pertama dengan beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan dan mengikhlaskan ibadah hanya semata-mata untuk Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian di antara upaya untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala adalah dengan menyertakan 3 rukun ibadah dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, yaitu al-khauf, karena takut pada Allah Ta'ala, wal-roja, karena berharap rahmat Allah Ta'ala, wal-mahabbah, dan kita beribadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang mukmin beribadah kepada Allah disertai dengan 3 rukun ibadah ini, rasa takut pada Allah, harapan kepada rahmat Allah, dan cinta kepada Allah, maka insya Allah dia akan menggapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula agar kita bertakwa kepada Allah dan menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepadanya adalah dengan mengingat akan azab Allah. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah kalian akan api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian juga dengan mengingat akan hari pembalasan, maka seorang akan menjadi takwa kepada Allah Ta'ala. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada suatu hari yang mana kalian akan dikembalikan padanya kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan sepenuhnya dari apa yang dia kerjakan dan mereka tidak akan dizalimi. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agar seorang mukmin menjadi manusia bertakwa kepada Allah Ta'ala, hendaknya dia mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dicanangkan oleh beliau, kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan diikuti oleh para tabi'in, dan diikuti oleh mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus tersebut. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah mewasiatkan kalian akan wasiat ini agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Agar menggapai derajat ketakwaan adalah dengan kita berdoa dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ketakwaan
sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku mohon kepada Engkau petunjuk, wattuqa wal afafa wal ghina, dan aku mohon kepada Engkau ketakwaan, aku mohon pada Engkau agar mampu untuk menjaga diriku, kehormatan diriku, dan aku mohon pada Engkau kecukupan ya Allah. Demikian pula doa yang diajarkan oleh beliau, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ini akan ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku, bersihkanlah jiwaku, sungguhnya Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa para hambamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tujuan kedua dari ibadah puasa adalah agar menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan terutama adalah nikmat hidayah. Sebagaimana Allah taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dan kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur pada Allah taala. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alangkah banyaknya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, dan nikmat terbesar adalah nikmat hidayah yang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang diutuskannya Rasulullah sallam sebagai Rasul yang terakhir, yang padanya diturunkan Al-Quranul Karim, kitab yang termulia, dzalikal kitabul la raiba fih, yang mana kitab tersebut tidak ada keraguan sedikit pun padanya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quranul Karim sebagai penawar segala penyakit dan rahmat bagi orang-orang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Demikian pula Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penawar atau penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hati, yang ada dalam dada, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan telah datang pada kalian petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yaitu Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mensyukuri nikmat Allah adalah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Ketika seorang hamba mampu bersyukur pada Allah Ta'ala, maka ini satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepadanya. Dan bersyukur memiliki keutamaan, banyak keutamaan bersyukur. Di antaranya adalah Allah akan menambah nikmat bagi hambanya. La in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian bersyukur, sungguh benar-benar aku akan menambah kalian, yaitu nikmatku. Kemudian juga orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala, niscaya dia terhindar dari azab Allah Ta'ala. Demikian pula umat dan rakyat suatu bangsa, apabila mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka mereka akan dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, berbagai macam musibah dan azab. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adabikum, Allah tidak akan mengazab kalian in syakartum, apabila kalian bersyukur kepadanya, wa amantum, dan apabila kalian beriman kepada Allah, wa kanallahu syakiran alima, dan adalah Allah zat yang maha pemberi balasan dan maha mengetahui. Surat An-Nisa ayat 147. Bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah sifat para anbiya, sifat para rasul utusan Allah. Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya dan rasulnya yang pertama, yaitu Nuh alaihissalam, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin, keturunan yang kami
turunkan bersama atau anak cucu yang kami bawa bersama Nuh. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang Khalilullah, kekasih Allah, imamul muwahhidin, imamul hunafa, pemimpin orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin yang patut diteladani, yang mana dia senantiasa beribadah kepada Allah, seorang yang lurus kepada tauhid, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Syakiran li an'umihi, Nabi Ibrahim seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Tuhannya, kepada nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu, Allah memilihnya dan Allah beri petunjuk kepadanya ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Demikian pula dengan bersyukur pada Allah Ta'ala, seorang hamba akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum, dan apabila kalian bersyukur kepada Allah, niscaya Dia akan ridha kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beribadah kepada Allah, beliau salat di malam hari sampai terbelah telapak kakinya dan bengkak kakinya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ketika beliau ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu? Yani mengapa engkau salat sedemikian rupa sampai bengkak kakimu, terbelah telapak kakimu?" Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Afala akunu abdan syakura?" Aku ini hanya ingin untuk menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur kepadanya. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dengan kita mengakui dalam hati kita, kita mengucapkan kesyukuran dengan lisan kita, dan kita mewujudkan kesyukuran itu dalam bentuk dengan pekerjaan anggota badan kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala adalah dengan beribadah kepada Allah semata dan menjauhi berbagai kesyirikan. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Hendaknya hanya kepada Allah lah kamu bersyukur, kamu beribadah, wa kun minasyakirin, dan jadilah hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Kemudian kita beribadah, bersyukur pada Allah Ta'ala adalah dengan mengamalkan syariat Allah dan tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya Musa, inni istafaituka." Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau alan nas, aku memilih engkau atas seluruh manusia, birisalati wa bikalami, yaitu dengan aku memberikan pada engkau risalahku dan aku berbicara langsung denganmu. Fakhudh ma ataituka, maka ambillah pemberianku ini, ambillah petunjukku ini, wa kun minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk hamba orang-orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, apabila umat ini dan bangsa ini ingin mendapatkan nikmat Allah dan ridha Allah, menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang aman dan damai, tidak lain kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan semua perbuatan-perbuatan syirik di negeri ini, kemudian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah, tidak beribadah, tidak meminta kepada orang-orang mati, kepada kuburan-kuburan, kepada pohon-pohon, kepada berhala-berhala, tapi memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya umat ini akan mendapatkan nikmat dari Allah,
akan mendapatkan barokah dalam kehidupan mereka di dunia ini dan di akhirat kelak. Kaum muslimin, sidang salat Id rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya dan senantiasa mensyukuri berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم اجعلنا من المتقين الشاكرين. اللهم اجعلنا من المتقين الشاكرين. اللهم اجعلنا من المتقين الشاكرين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين على اليهود الصهاينة الملعونين. اللهم أعز الإسلام في فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود والصهاينة. اللهم عليك باليهود والصهاينة. اللهم عليك باليهود والصهاينة. اللهم أنزل عليهم رجسك وعذابك إنك على كل شيء قدير يا قوي يا عزيز. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang salat Id yang dimuliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, pertama, marilah kita sama-sama dan ikut berdoa mendoakan Ustadz kita, Ustadz Aun Rafiq, Ustadz Yazid dan yang lainnya dari para asatidah yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit. Semoga Allah segera menyembuhkan mereka. Demikian pula semua kaum muslimin yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan yang baik ini pula kami ucapkan kepada semuanya selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aqulu qouli hadza, lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.